Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman dari SD Negeri 05 Nagasana, peserta PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Universitas Ahmad Dahlan. Pada hari ini, Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran guna melengkapi tugas uji kinerja pada materi luas dan keliling lingkaran submateri, menyelesaikan soal cerita keliling dan luas lingkaran mata pelajaran matematika kelas 6 semester 1. Berikut video pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Oke, silakan Irfan maju terlebih dahulu. Oke, langsung, silakan. Oke, bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan Dewi pimpin doanya. Berdiri berhormat. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga doa kita terijabah ya dan menjadi berkah buat kita semua. Amin. Amin. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Guru mau absen terlebih dahulu ya. Ali Nurdin, Ada Pak. Alisatun Hasanah, Ada Pak. Dewi, Ada Pak. Fasilul Kolbi, Ada Pak. Fitri, Ada Pak. Om Ada Sadun, Pak. Lela, Ada Pak. Lulu, Ada Pak. Muhammad Irfan, Ada Pak. Muhammad Rijal, Ada Pak. Najar Anas, Ada Pak. Nur Aini, Ada Pak. Nurul Aisyah, Ada Pak. Rifki. Pak. Oh, ada yang nggak berangkat ya? Iya. Dan Rofiatun Hasanah, Ada Pak. Ubab Al-Kamil. Ada Pak. Oke, berarti pada hari ini itu ada satu yang tidak berangkat ke sekolah ya, karena ada halangan sakit ya. Iya. Oke, coba Pak Guru mau lihat kalian, apakah sudah siap pembelajaran pada hari ini? Sudah. Apakah semangat? Coba berdiri semuanya, berdiri. Tepuk semangat. Oke, kita hari ini semangat ya. Kalian di rumah juga sudah pada sarapan semua? Sudah? Alhamdulillah. Berarti pada hari ini kalian harus semangat. Oke. Nah, pada hari ini Pak Guru akan, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita awali dengan kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 3, 2, 1. Garuda Pancasila. Aku mendukungmu. Patriot proklamasi.
pendidikan sekarang itu sangat penting sekali. Nah, untuk sekarang dalam kemajuan zaman, kemajuan teknologi, oleh karena itu kita diharapkan supaya sekolah berapa tahun wajib sekolah? 12 tahun. Kita wajib sekolah 12 tahun dari SD sampai SMA. Nah, kalau bisa itu sampai di bangku perkuliahan. Karena yang namanya sekolah itu bukan hanya kita memperoleh ijazah, tapi untuk membuka wawasan berpikir kita. Ya, supaya kita tidak berpikir mundur, kita bisa berpikir maju. Nah, kayak contohnya sekarang kan wanita sudah bisa sekolah sampai setinggi mungkin, mau S1, mau S2, itu sudah setara dengan laki-laki. Perempuan juga bisa bekerja seperti laki-laki. Ada yang sekarang jadi TKI, ya, kerja di Arab, kerja di luar negeri, di Korea, sama seperti laki-laki. Tidak ada perbedaan seperti dulu. Kalau dulu kan wanita hanya duduk di rumah, ya di rumah saja, tidak kerja, yang kerja laki-laki. Tapi untuk sekarang bisa sekolah, bisa bekerja, jadi bisa membantu ekonomi keluarga. Tidak hanya mengandalkan suami, bapak kalian, tidak mengandalkan bapak kalian saja, tapi sama-sama bekerja, jadi ekonomi keluarga ringan. Nah, nanti kalau sudah menginjak SMP kalian bisa sekolah sambil mondok, bisa sekarang mondok bisa, ya. SMP bisa, MTS kalian mondok bisa, di randu lokal kayak ini anaknya penjaga kita, Pak apa? Pak Tanijan. Nah, itu sekolah sambil mondok. Nah, bisa. Apalagi orang tua kalian bekerja di luar Jawa. Itu untuk siapa? Itu untuk kalian, untuk biaya pendidikan kalian, sanggup kalian selama pendidikan. Oleh karena itu kalian harus semangat menempuh pendidikan. Nah, kita akan setelah ini kita akan memasuki ke pembelajaran. Nah, pembelajaran ini Pak Guru mau tanya dulu nih, ya. Mau tanya, ini ada benda-benda, ya. Ada benda-benda yang Pak Guru tahu, yang telah kalian bawa. Ada jam dinding, ada tutup cangkir, ada tutup cangkir. Nah, ini bentuknya apa ini? Bentuknya bulat. Ini bentuknya bulat, ya. Tutup cangkir bulat. Kemudian wadah apa? Wadah spidol, wadah pengapus itu bentuknya bulat. Ini namanya lingkaran. Nah, setelah ini Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, yaitu setelah mengamati video, ya, nanti kalian mengamati video yang ditayangkan menggunakan proyektor, ya, ditayangkan menggunakan proyektor. Kalian dapat menghitung keliling dan luas lingkaran. Kemudian mengamati video interaktif lagi, kemudian menentukan keliling dan luas lingkaran. Kemudian mengamati video sehingga kalian bisa menganalisis mana sih yang dinamakan keliling, mana sih yang dinamakan luas. Kemudian setelah itu kalian bekerja kelompok, ya, hingga dapat memecahkan masalah luas keliling lingkaran dengan teliti. Kemudian mengukur benda konkret yang telah kalian bawa sebelumnya dari rumah, ya. Kemudian kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, hasil kerja kelompok kalian di depan kelas. Tadi perwakilan ada dua anak, ya. Oke, Pak Guru akan menampilkan video yang berkaitan dengan apa? Dengan lingkaran. Apakah sudah terlihat? Ya, Pak Guru putar, ya. Seorang pengusaha berencana untuk membuat sebuah komoditas berbahan dasar besi dan baja.
Komedi putar yang dibuat diharapkan dapat menampung 42 orang ketika terisi penuh. Apabila tempat duduk pada Dumolek hanya dapat menampung 2 orang, sedangkan panjang besi antara Dumolek adalah 3 meter, perkirakanlah berapa meter besi yang diperlukan oleh pengusaha tersebut. Nah, sebelum masuk ke ini ya, ada yang ditanyakan? Saya Pak, Ya, silakan Dewi. Tanya tentang apa? komedi putar diameternya di sebelah mana? Oke, Dewi tanya ya, ini ada komedi putar. Nah, dia tanya tentang diameter. Diameter itu sebelah mana? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Nah, silakan jawab, maju ke depan. Tunjukkan supaya. menurut saya diameter yang ini. Nah, betul. Tepuk tangan buat. Yang membuka titik pusat ya, garis ini ya. Nah, tadi kan sudah ditayangkan. Nah, itu ada seorang pengusaha memiliki komedi putar. Nah, besinya itu jaraknya berapa meter? 3 meter. Nah, yang ditanyakan berapa meter besi secara keseluruhan? Kenapa 24 meter? Nah, karena jarak setiap besi dengan besi penumpang ini itu 3 meter. Kalau kita jumlahkan itu ada 24 meter. Setiap panjang ini itu 3. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Ada besi panjangnya 3 meter. Jadi kalau kita jumlahkan 3 meter tambah 3 meter, 3 meter itu hasilnya 24 meter. Jadi hasilnya berapa? Total besi secara keseluruhan adalah 24 meter. Oke, setelah ini kamu akan menanyakan lagi ya. Menanyakan lagi tentang materi. Materi pada hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Menghitung apa? Luas lingkaran. Menghitung luas lingkaran, tapi lebih ke Kecil. lebih apa? Kita akan mengerjakan soal permasalahan sehari-hari. Nah, menyelesaikan soal cerita luas dan keliling lingkaran. Pada hari ini kita akan menyelesaikan Coba kalian cermati ya video yang baru saya. Segera kita mulai. Sekitar kita hanya ditemukan benda-benda yang berlingkaran. Kita dapat menghitung luas dan kelilingnya. Dan untuk menyelesaikan soal cerita perlu kemampuan untuk memahami cerita dan menggunakan rumus yang tepat. Mari mengingat kembali. Perhatikan dulu ya. Kita ingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita sudah belajar sebelumnya. Kita Yaitu cermati lagi. keliling. Nah, dulu jelaskan kita kembali ya. Sebuah tangan total berbentuk lingkaran dengan jari-jari 28 meter. Kemudian di tepi tangan tersebut akan ditambahi pohon palem dengan jarak. Nah, jarak antara pohon palem ini ya itu 4 meter ya. Ini pohon palem ini contohnya palem ya. Jaraknya 4 meter. Nah, kemudian yang ditanyakan berapa banyak pohon palem yang dibutuhkan? Kenapa? Nah, tetapi kita cari kelilingnya terlebih dahulu. Karena pohon palemnya kan ditanam secara apa? Melingkar atau muter ya. Bunyinya muter ini. Ditanami palem satu-satu. Nah, blok ya. Nah, keliling sama dengan pi dikali diameter. Dengan pi-nya yaitu 22/7 dikali 56. Kenapa hasilnya 56? Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa diameternya 56? Nah,
karena jari-jarinya 28. Kalau jari-jari itu berarti setengahnya dari diameter. Nah, jari-jarinya 28. Jadi diameternya berarti berapa? Nah, ditambahkan ya, 28 ditambah 2 hasilnya 50. Nah, 28 ditambah 28 hasilnya ya 56 meter ya. Diameter adalah, nah yang menarik pada ini ya, ini jari-jarinya kan 28, jadi tinggal ditambahkan ya, paham? Jadi 22 itu muter melingkar, pohonnya ada 44 buah. Paham? Paham? Supaya kita lebih paham lagi cara menghitung keliling, luas, dan diameter ataupun jari-jari, Pak Guru nanti akan membagi dulu kelompok menjadi 4 kelompok. Kita akan menghitung langsung menggunakan benda konkret yang telah kalian siapkan dari rumah dan sudah dibawa ke sekolah atau ruang kelas. Kalian membawa apa saja? Nah, dan lain-lain. Pak Guru akan membagi dulu ya menjadi 4 kelompok. Ini kelompok 1 kelompoknya Aisyah, kelompok 2 kelompoknya Mudin, kelompok 3 kelompoknya Uba, kelompok 4 kelompoknya Dewi. Berarti ketuanya Pak Guru langsung tunjuk ya. Ketua dari kelompok 1 yaitu Dewi. Kelompok 1 siapa? Aisyah. Kelompok 2 Udin, kelompok 3 Uba, kelompok 4 Dewi ya. 4 kelompok. Nanti setelah ini kita akan menghitung keliling, ruang, dan diameter dari benda-benda nyata. Apakah kalian bawa siapkan benda-bendanya? Ada apa saja? Kemudian apa lagi? Piring, gelas itu sesuatu atau benda konkret yang bentuknya bulat atau lingkaran. Kemudian kita bawa penggarisnya ya. Pas sebelumnya Pak Guru bagikan LKPD-nya. Nah, nanti tuh jangan lupa tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Nama kelompoknya kelompok berapa? Kelompok bidang, kelompok 1, kelas berapa? Kelas 6. Anggotanya siapa saja, tuliskan semuanya. Nah, tujuan kegiatannya ada. Topik dari nanti lembar kerja peserta didik ini yaitu menentukan keliling dan luas lingkaran. Nah, setelah kalian mengukur benda konkret yang telah kalian bawa, bagikan dulu ya. Nih, kerjakan. Nanti kalian di bawahnya ada petunjuk kerjanya. Yang pertama harus menyiapkan. Sudah siap semua? Nah, pensil ada, buku ada, penggaris ada. Kemudian ukur diameter setiap benda ya, diameternya. Diameter kemudian setelah mengukur diameter yaitu keliling dan luasnya. Oke? Yang lulus ketaris. Tanya siapa? Tunjukkan tulisannya kalau siapa? Ya. Ini ketuanya siapa? Ubab ya. Tulis nama terlebih dahulu. Jangan. Yang nulis Rijal aja yang nulis. Jangan. Silakan kalian. Nah, petunjuk kerjanya yaitu yang pertama, perhatikan dulu. Petunjuk kerja yang pertama, menyiapkan alat dan bahan yang sudah dibawa. Sudah siap? Gelas, wadah plastik, botol kosong. Sudah ada? Pensil, pena, buku, penggaris, sudah? Nah, kemudian yang kedua, ukurlah diameter setiap benda yang berhasil kalian ukurkan menggunakan penggaris. Caranya impitkan benda tersebut di antara dua penggaris. Impitkan.
Nah ya, titikkan seperti ini ya. Nah, dan diukur berapa sentimeter dan jarak antara. Nah, kalau diameter kan yang menghubungkan ya titik pusat kan. Nah, kemudian tuliskan di kolom ini ya, nama bendanya apa? Depan pertama gelas. Dan yang kedua apa? Nah, setelah itu presentasikan di depan kelas. Nanti perwakilan kelompok itu hanya 2 orang. Paham? Ada yang ditanya kan? Ada yang ditanya? Oke, silakan kalian kerjakan. Silakan awas, itu kan ada piring yang dari apa? Satu.
benda-benda yang telah kalian bawa, benda-benda yang berbentuk lingkaran. Nanti presentasi ke depan. Perwakilan. Satu kelompok yang maju, dua. Nah, yang pertama maju silakan dari kelompoknya Dewi. Silakan maju presentasi ke depan sini. Nah, silakan di sini, sudah kelihatan. Nah, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ratnasari dan saudara saya Omsatul Hasanah. Kami dari kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang hasil mengukur diameter, luas, dan keliling lingkaran benda nyata yang telah kami bangun sebelumnya seperti gelas, piring, tutup botol, dan penggaris. Benda-benda pertama yang telah kami ukur yaitu dari benda yang telah diukur aku piring ini. Kamu ukur yang pertama apa? Piring. Diameter 22, 5 cm, diameter 64, 90 dan seterusnya. Yang kedua, uang logam bekas pondok. Diameter 4 keliling setulung plastik diameter 10 keliling 24 luas 5 tutup cangkir diameter 8 keliling 28 luas 4 tempat senam 2 diameter 2 keliling 8 luas 1. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada teman-teman kelompok lain yang bertanya memberikan saran dan kritik terhadap hasil kerja kami? Nah, silakan ada yang mau bertanya. Saya, bagaimana cara kelompok kalian mengukur dan menghitung jari-jari benda seperti piring, gelas, dan lain-lain? Gimana caranya? Kami menghitung jari-jari dan benda tersebut menggunakan penggaris dan kemudian menulis hasil ukuran di lembar kerja kelompok. Oh, Paham? mungkin paham. Kamu kan paham? Paham belum? Paham. Oke, ada yang lain? Cukup? Cukup. Oke, tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan. 2. Pada lingkaran melalui titik pusat bagian yang disebut dengan mata yaitu Yaitu apa? Kami Yaitu tahu. apa? Apa yang dimaksud diameter? Bagaimana yang seperti Paham belum? Oke, sudah paham. Kalau ini mau tanya? Oke, sudah nggak ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi setelah kalian mengukur benda-benda kompleks yang telah kalian bawa di sini, seperti gelas, kemudian apa lagi? Piring. Apa lagi? Cacing, warna pensil, warna pensil, botol, gelas, dan lain-lain. Nah,
diameter, kemudian yang lagi keliling dan luasnya. Nah, kalian akan temukan itu semua. Kemudian kalian tulis di mana? Di lembar. Di lembar kerja kelompok. Jadi mudah apa sulit? Sekali dan apabila kita melakukan dengan berkelompok atau bekerja sama dengan kelompok kita, ada yang menulis, ada yang mengukur, ada yang menghitung, ya itu mudah semua. Nah, setelah ini jadi Pak Guru simpulkan. Kesimpulannya apa pada pembelajaran hari ini? Kita belajar tentang apa? Kita belajar tentang apa? Tentang luas dan keliling lingkaran, menyelesaikan soal ya yang berkaitan dengan keliling dan luas lingkaran. Kemudian kita berkelompok mengerjakan apa ya, keliling lingkaran menggunakan penggaris seperti piring, gelas dan lain-lain. Nah, itu kesimpulannya. Dan setelah ini kita akan mengerjakan lembar evaluasi. Nah, untuk mengukur sejauh mana kita belajar pada hari ini, ya itu dengan cara kita mengerjakan soal evaluasi. Pak Guru akan bagikan terlebih dahulu. Silakan kalian siapkan pulpennya. Untuk buku-buku dimasukin. Buku-buku dimasukin. Yang ada hanya pulpen. Pak Guru akan bagikan lembar evaluasi. Ya, pakai pulpen. Ini dua. Jangan lupa tulis nama terlebih dahulu, kemudian kelasnya. Nanti itu lembar kerja kelompok dikumpulkan setelah menyelesaikan soal evaluasi atau lembar evaluasi. Jangan lupa tulis nama terlebih dahulu. Itu pertanyaan pertama itu berkaitan dengan keliling. Satu. Selesai? Silakan lembar kerja kelompok kalian dikumpulkan di paling kanan, kemudian untuk lembar evaluasi di sebelah kiri ya. Di 50. Kerja kelompok di sini. Hah? Di sini lembar kerja kelompok. Iya, di kanan. Ini evaluasi sudah. Silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ya, setelah kita belajar dari awal sampai akhir, apa kalian kesulitan memahami rumus dari keliling ataupun luas lingkaran? Ya. Apakah bisa semua mengerjakan soalnya? Nah, pada waktu kalian kerja kelompok, apa yang kalian apakah kalian kesulitan? Kesulitan sama sekali ini? Dan gampang apa susah? Nah, dalam mengukur benda konkret memang ada yang sulit, ada yang gampang. Tapi alhamdulillah bisa semua ini. Tidak ada yang kesulitan mengerjakan LKPD-nya.